Galungan merupakan hari raya besar bagi umat Hindu yang diperingati setiap 210 hari sekali menurut perhitungan kalender Bali. Menariknya, banyak rangkaian ritual dan tradisi adat terkait dengan hari raya ini, seperti ngejuk celeng, nampah atau memotong, menjejahitan untuk membuat sarana upakara, serta memasang penjor. Setiap desa adat punya tradisi sendiri dalam melaksanakan rangkaian ritual ini. Kendati dari sisi makna sebenarnya tetap sama. Sementara kaum pria melakukan ngejuk celeng, kaum ibu dan remaja putri melakukan kegiatan menjejahitan, yaitu membuat berbagai sarana upakara dari janur. Swastiastu. Swastiastu. Lagi pada ngapain nih? Ini lagi bikin sampian untuk galungan. Sampian. Iya. Sampian itu apa, Bu? Hiasan ya? Iya, canang untuk sembahyang. Biasanya ditaruh di mana sampian? Ya, di atas Banten itu. Di atas Banten. Iya. Kalau yang untuk taruh di penjor, Yuk, ada sampian penjor nih. namanya sampian penjor ya. Berapa banyak biasanya butuh janur untuk buat satu sampian? 25 gini, batang. 25 helai ya. Iya. Kalau ini namanya apa, Ibu? Itu namanya sampian penjor. Itu baru dasarnya aja. Sampian penjor berarti ditaruh di penjor ya? Iya. Untuk galungan, Bu. Iya. Nanti di atasnya ditaruh apa aja? Ada tumpangannya, dikasih bunga lagi. Dikasih dihias, bunga dan porosan ya. ya, sirih. Itu udah ada yang jadi. Nah, sekarang saya berada di Balai Pewargan Pura Penataran Desa Adat Panglipuran. Di sini, babi-babi yang sore tadi ditangkap akan segera dipotong untuk dagingnya dibagikan kepada warga besok pagi. Di Desa Adat Penglipuran, kegiatan ini memang dilakukan sehari lebih awal dari desa lainnya, dengan maksud untuk lebih memberikan waktu bagi warganya dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sesajen galungan. Pada pagi hari, dilanjutkan dengan pembagian daging kepada warganya. Lihatlah cara mereka membagikan daging kepada warganya, sangat adil. Semua bagian ada dalam tiap tumpukan daging. Lebih dari itu, berat daging yang dibagikan pun harus sama. Sebelum dibagikan dan dibawa pulang, daging itu ditimbang dulu sehingga benar-benar menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua warga tanpa kecuali. Wah, alangkah eloknya jika konsep keadilan dan kesetaraan ini bisa ditiru dan diterapkan dalam aspek kehidupan sosial lainnya di negeri kita ini ya pemirsa. Daging babi yang dibagikan akan digunakan sebagai bahan utama pada setiap masakan di Hari Raya Galungan. Salah satu masakan wajib yaitu lawar. Ibu, saya lihat di sini ada 3 jenis. Ini sayur apa aja, Bu? Ada buah nangka, ada sayur bayam, dan buah paya. buah paya. Ini bumbunya apa aja nih, Bu? Saya lihat ada cabai-cabainya, bener Bu ya? Apalagi Bu bahan-bahannya? Bahannya bawang merah, bawang putih, cabai,
Terus ini setelah diaduk-aduk diapain nih Bu? Dibungkus Ibu? Bungkus ya? Dibungkus. Jadi ntar tinggal dikukus aja atau direbus? Dikukus. Dibungkus. Tinggal dikukus. Selain itu juga ada masakan khas lainnya yakni sate lilit. Apa namanya Pak? Sate apa? Lembat namanya kalau di sini. Sate lembat. Jadi sate ini dibuat dengan bahan daging babi yang dipotong tadi malam dan pagi subuh tadi dibagikan kepada warga. Susah apa gampang nih Pak buatnya? Kalau udah biasa, Kalau udah biasa gampang Pak ya. Kalau saya kayaknya aduh, nggak berbentuk ini. atau digoreng bisa. Oh bisa dibakar juga bisa digoreng. Digoreng. Wah. Bagus kah Pak? Kegiatan mengolah makanan untuk sesajen maupun untuk dikonsumsi dikerjakan oleh anggota keluarga di rumah masing-masing. Nah, Ibu nih ya. Ya, udah. Sementara itu, di Dusun Cekeng ada tradisi ngelawar bareng yang dilakukan kaum pria. Sedangkan di Desa Penglipuran, tradisi ngelawar bareng hanya dilakukan pada saat ada kegiatan upacara di Banjar dan pura desa setempat. Di hari penampahan atau sehari menjelang Galungan ini, kegiatan unik lainnya yang dilakukan warga adalah membuat penjor. Penjor yang terbuat dari bambu ini merupakan simbol dari gunung yang secara filosofi merupakan tempat bermukimnya para dewa. Jadi, membuat penjor maknanya berkaitan dengan persembahan kepada para dewa. Tiang bambu dengan ujung yang melengkung ini dihiasi seindah mungkin dengan janur dan daun lontar. Kemudian berisi berbagai hasil bumi meliputi pala bungkah atau umbi-umbian seperti ketela rambat, pala gantung seperti kelapa, pisang, dan mentimun, palawija seperti padi dan jagung. Juga terdapat daun beringin, daun pelawa, uang kepeng, dan jajan lainnya. Penjor biasanya dikerjakan oleh kaum lelaki di tiap keluarga. Dengan keahlian yang sudah turun-temurun ini, mereka mampu menghasilkan kesatuan penjor yang sangat indah meski hanya menggunakan alat-alat sederhana seperti parang dan pisau. Sekarang hiasan itu sudah terpasang pada bambu ini dan sudah tertancap dengan begitu indahnya. Ebli, semangat! Ya. Akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Galungan adalah hari kemenangan Dharma atas Adharma. Kemenangan ini disambut penuh sukacita dengan melakukan persembahyangan. Persembahyangan Galungan lebih mengarah pada pribadi-pribadi keluarga. Itulah sebabnya mereka memulai persembahyangan di rumah sendiri dan di rumah kerabat tua. Dan sore harinya dilanjutkan ke pura desa dan pura penataran jagat.
Jika pagi tadi masyarakat sudah bersembayang di Merajan di rumah masing-masing, maka sore ini masyarakat berkumpul di Pura Penataran untuk melakukan persembahyangan bersama. Seperti kita lihat, masyarakat telah berkumpul di pura ini dan sebentar lagi persembahyangan akan dipimpin oleh pemuka agama yang biasa disebut Jero Kubayan. Suruh pesaksi ring itu Betara Siwa Raditya. Enggih Raris. Pada sore hari, umat melakukan persembahyangan bersama di pura desa. Sejak jam 3 sore, warga telah berbondong-bondong ke Pura Penataran Desa Penglipuran. Enggih Dudun. Kantor Masrana Sekar Jangkep. Ada pelayan ring itu Betara Samudaya. Barusan itu ada persembahyangan itu sembahyang apa tuh Jero yang beramai-ramai tadi? Ya, yang tadi ramai-ramainya itu kan Hari Raya Galungan. Semua masyarakatnya itu sudah dirayakan ramai-ramai sembahyang. Dipimpin oleh Jero tadi ya? Ya enggak, kalau semuanya enggak ada, kalau dipimpin di sini aja itu. Oke. Ya. Jero, saya lihat ini ada barong, ini mau ada apa habis ini? Oh, kalau ada hidup ini, kalau acaranya sekarang 6 bulannya itu pakai ini dari Betara. Jadi setiap galungan nanti akan ada pertunjukan barong. Ya. Baik, terima kasih Jero. Usai persembahyangan bersama yang dipimpin oleh Jero Kubayan, sesuhunan atau sungsungan atau benda pusaka yang disakralkan oleh umat berupa barong diarak keliling desa dari arah utara ke selatan. Tradisi ngelawang barong selain yang bersifat sakral, ada juga yang bersifat hiburan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja di desa-desa di Bali. Kegiatan ini biasanya bersifat ngamen, namun bukan sembarang ngamen, karena apa yang mereka tunjukkan kepada warga itu merupakan keterampilan yang menampilkan jiwa seni mereka, yaitu antara lain seni menabuh gamelan dan menari. Sehari setelah galungan disebut manis galungan. Pada hari ini umat akan bersilaturahmi dan mengunjungi sanak saudara. Ada pula yang mengunjungi tempat wisata seperti danau, pantai, juga tempat-tempat hiburan lainnya.